Oke, selamat pagi, selamat bertemu, dan selamat berjumpa melalui video ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, yaitu bab 2 tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari tentang pokok pewartaan Yesus, yaitu kerajaan Allah, yang terdiri dari beberapa tema yang dibahas, yaitu sebagai berikut. A. Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. B. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. C. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Nah, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu A. Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Bahan kajian 1. Pengertian kerajaan Allah. 2. Pemahaman kerajaan Allah dalam masyarakat Yahudi. 3. Pokok pewartaan Yesus yaitu kerajaan Allah. 1. Pengertian kerajaan Allah. Paham atau pengertian kerajaan Allah tidak muncul begitu saja pada zaman Yesus, tetapi sudah berkembang sejak zaman Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel sering menyebut Allah dengan sebutan Yahweh sebagai Raja. Allah diimani mereka sebagai Raja yang kuat, yang berkuasa. Baik, sebelum kita melanjutkan belajar materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Besar, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan juga ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menangkap misteri karya keselamatan-Mu yang Engkau nyatakan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertahta dan berkuasa dalam kerajaan-Mu kini. Sekali lagi, amatilah beberapa gambar berikut ini, resapkanlah dalam hati kalian suasana dan keadaan orang yang pada gambar berikut ini. Nah, sekarang buatlah daftar pertanyaan untuk lebih memahami situasi yang dihadapi oleh orang-orang dalam gambar itu. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama dengan orang tuamu. Setelah kalian menjawab pertanyaan dan memahaminya, kini bacalah 2 bacaan kitab suci Perjanjian Lama berikut ini. 1. Keluaran bab 15 ayat 9 sampai 18. 2. Imamat bab 25 ayat 35 sampai 55. Karena kedua bacaan ini panjang, maka kalian Bapak persilakan untuk membaca. Dan setelah kalian membaca, sekarang dalam suasana ini cobalah untuk membaca kembali kutipan kitab suci ini dengan teliti dan catatlah hal-hal yang berhubungan dengan gambaran bangsa Israel tentang kerajaan Allah.
Sekarang kita memasuki kajian yang kedua, memahami kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Baik, sekarang bacalah kutipan dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 32 berikut ini untuk semakin memahami kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Nah, sekali lagi Lukas bab 4 ayat 16 sampai 32. Nah, setelah kalian membaca kutipan kitab suci tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. A. Apa pesan yang disampaikan dalam kitab suci tersebut atau dalam kutipan tersebut? B. Bandingkanlah kerajaan Allah yang dipahami oleh bangsa Israel dengan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. C. Apakah situasi dunia sekarang ini sudah menggambarkan datangnya kerajaan Allah? Mengapa? D. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi warga kerajaan Allah? Untuk dipahami atau sebagai bahan rangkuman dari semua materi ini, A. Kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja. B. Paham kerajaan Allah yang hidup dalam masyarakat Yahudi pada masa Yesus. Kerajaan Allah yang bersifat politis. Kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis atau religius. C. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Nah, ciri khas pewartaan Yesus ialah bahwa kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan D. Untuk dapat menjadi warga kerajaan Allah, kita dapat belajar dari sabda bahagia yang diwartakan Yesus, yaitu dalam hidup sepenuhnya kita harus menyandarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satu sumber kekuatan. Untuk itu kita harus rela melepaskan raja-raja yang lain seperti harta dan kehormatan, dan rela pula mempertaruhkan segala-galanya termasuk diri sendiri demi sang raja. Sebagai bahan refleksi, silakan kalian duduk, hening dan memejamkan mata. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita belajar memahami tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Kerajaan Allah merupakan permulaan pelaksanaan karya keselamatan Allah yang akan baik anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan doa penutup. Mari kita bersama-sama mendaraskan Mazmur 97. Tuhan Allah adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskannya para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dengan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah pada patung akan mendapat malu.
orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur baginya yang kudus. Dan sebagai tugas terakhir, coba